Baik teman-teman, kita akan bikin kotak susu dalam bentuk 3D menggunakan 3D Blender. Nah, ini acuan gambarnya seperti ini, kotak susunya ya. Ada ukurannya, sudah tinggi 20 cm, panjang lebarnya 7 cm, kemudian bagian atasnya yang mengerucut 2 cm dan 1,5 cm. Oke, kita akan buat dari cube yang ada di sini ya. Baik, sebelum kita mulai, kita pergi ke scene property. Teman-teman lihat, mau saya di window property, scene property. Di sini ada unit, turunkan. Lengthnya kita ubah menjadi cm, karena kita butuh satuannya cm, seperti contoh foto kemasan tadi. Oke, kemudian kalau kita sudah ubah satuan cm, kita pencet numpad angka 1 untuk melihat dari samping ya. Oke, kemudian kita ubah ke edit mode. Di samping kiri atas ada edit mode, atau pencet tab ya, shortcutnya pencet tab. Kemudian kita akan naikkan titik ini ya, jadi kotak susu gitu. Nah, sebelumnya aktifkan toggle X-ray-nya yang ada di atas sini, atau shortcutnya Alt Z ya. Kalau diaktifkan dia akan tembus pandang seperti ini. Karena kita butuh seleksi titik bagian bawah. Kalau toggle X-ray-nya sudah diseleksi, maka teman-teman bisa lihat yang terseleksi titik bagian depan dan bagian belakang gitu. Sedangkan kalau toggle X-ray-nya tidak aktif pada saat teman-teman seleksi, nah, teman-teman lihat hanya titik bagian depan yang terseleksi, bagian belakangnya enggak. Nah, kita butuh titiknya terseleksi bagian depan dan belakang. Makanya nyalakan toggle X-ray. Sudah. Kemudian kita pencet N. Nah, nanti akan muncul menu transform di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada median XYZ-nya 00 dan Z-nya minus 100, kita ubah menjadi 0. Enter. Oke, kemudian kita pindah ke object mode. Pencet tab aja. Ya, teman-teman bisa lihat di sini transformnya berubah, ada location, rotation, dan di bawah ada dimension. Nah, dimensionnya yang kita ubah, XYZ-nya ya. Di sini kita XYZ-nya tadi 7. 7, Z-nya tingginya 20. Enter. Oke, kita akan dapat kotak sesuai dengan ukuran. Nah, kita akan buat bagian atasnya. Kita pindah ke edit mode, pencet tab, seleksi bagian atas, kita pencet E untuk extrude. E2 berarti extrude 2 cm, naik 2 cm, enter. E1.5, enter. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah nambah ya kayak gini gitu. Oke, sekarang numpad nomor 3 kita pencet dari samping, kita seleksi bagian atasnya. Kemudian kita scale S, lalu sumbu Y, lalu teman-teman geser aja sampai dia mengerucut seperti ini. Oke, dah. Ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau modifikasi bagian segitiganya. Untuk modifikasi bagian segitiganya, kita supaya rapih, kita butuh modifier mirror. Apa itu? Kita coba lihat dulu. Tapi sebelumnya kotak ini perlu kita pecah 4 dulu ya. Caranya gimana? Di edit mode, di sini ada loop cut ya, atau Ctrl R. Pencet aja loop cut-nya, klik, aktifkan. Nah, ini kita arahkan ke sini ya, kita klik kiri, kemudian di samping sini klik kiri.
Oke, udah selesai. Kita lihat dia sudah terbelah menjadi 4. Ya. Kalau teman-teman pakai loop cut dengan Ctrl R, cara gunakannya waktu mau potong, kita klik kiri lalu klik kanan. Gitu. Oke. Sekarang kita pencet numpad nomor 7 untuk tampak ke atas. Nah, kita butuh delete ini ya. Seleksi face select. Face select yang ada di atas ini kita seleksi. Drag kayak seperti ini. Kemudian kita delete. Facesnya kita delete. Lalu sebelah sini juga delete. Facesnya kita delete. Oke, nanti teman-teman akan dapat bentuk seperti ini. Nah, ini kita akan gunakan modifier. Itu ada di window property ya di sini ya. Di sini ada modifier. Yang modifier property yang warna biru ini. Oke, kemudian add modifier mirror. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat dia menambah, tinggal bagian belakangnya kita pencet aksis Y. Nah, teman-teman lihat. Oke ya, terbentuk. Nah, jadi kalau kita mau buat segitiga ini masuk ke dalam, kita hanya perlu modifikasi bagian depan sini, bagian belakangnya akan ngikut nanti. Ya. Oke, kita coba. Nah, untuk bikin ini kita perlu buat potongan dari sini ya. Untuk buat potongan di edit mode ya, kita pencet K. Lihat ada gambar, ikonnya gambar pisau. Klik atas, kemudian klik ke bawah samping, turun sambil pencet shift, tahan scroll mouse-nya, kita turunin sampai bawah ini ya. Oke, kita klik enter. Oke ya. Kemudian vertex select, kita seleksi ya titik vertex yang di bawah dan di atas ini. Kemudian kita ratakan ya supaya rata ya. Scale Y0. Oke, ya rata, enter. Ya, itu untuk bikin dia garisnya lurus rata. Oke, kalau sudah, kita perlu modifikasi titik yang di atas ini. Ini teman-teman lihat dia tebalannya dia nggak rata ya. Kita seleksi vertex yang di atas, pencet G untuk move, lalu pencet Z, sumbu Z, kita turunin. Nah, segini ya. Klik. Oke. Sudah. Baik. Nah, kita akan modifikasi segitiga yang di sini, kotak ya. Kita pindah ke face select. Seleksi. Kita akan extrude. Extrude. Masukin ke dalam. Oke, teman-teman, sorry. Di bagian depannya ini masih ada ada bidang lagi, harusnya nggak ada ya. Di tengah itu ada bidang. Ini karena clipping mask-nya yang di mirror belum kita aktifkan. Oke. Ini kita undo dulu ya. Ctrl Z. Undo. Clippingnya kita aktifkan di modifier properties ya, teman-teman ya. Klik, aktifkan clippingnya. Extrude, dorong. Nah, teman-teman lihat ya. Beda ya. Oke. Klik kiri. Oke, sudah seperti ini. Ya. Jadi jangan lupa clippingnya diaktifkan. Kemudian kita pindah ke vertex select. Di vertex select kita mau dia titik yang di dalam dengan titik yang di luar, sambil pencet shift ya, kita seleksi. Itu jadi satu. Maka kita pencet M untuk merge. Lalu add last. Nah, begitu pula
titik yang ada di samping, kita seleksi bagian dalam, kemudian shift seleksi bagian vertex keluar, M, at last. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Gitu teman-teman ya. Oke. Sudah? Baik, kalau sudah kita pindah ke object mode, pencet tab, seleksi kotaknya. Kita apply modifiernya. Jadi apa caranya, kita ke segitiga yang ke bawah ini kita klik, kemudian kita apply atau Ctrl A ya. Kita klik apply. Oke, nanti dia akan hilang sudah modifier mirrornya ya. Artinya objek ini sudah jadi satu nih. Gitu. Baik. Nah, lalu lanjut. Di sini teman-teman perhatikan di scale. Kalau teman-teman ininya nggak muncul, pencet N aja ya. Menu yang di samping ini nggak muncul, pencet N. Sini ada transform, ada scale. Angkanya Z-nya berbeda ya. Nah, ini sebenarnya XYZ-nya ini harusnya sama angkanya supaya dia proporsional. Karena kita mau buat lubang di tengah atas kotak ini ya. Supaya dia lubangnya bentuknya bulat, harus proporsional, scale-nya kita pastikan angkanya sama. Oke, caranya pastikan seleksi kotaknya. Klik aja kotaknya, kemudian Ctrl A. Lalu di scale kita pilih klik. Nah, teman-teman lihat angka scale-nya semua sudah 111 ya. Artinya sudah proporsional. Baik, kita pindah ke edit mode. Ini kita matikan saja toggle X-ray-nya ya. Oke, di sini kita mau buat lubang. Ya, caranya gimana? Kita gunakan loop cut dulu atau Ctrl R. Oke, kita klik kiri, klik kanan, kemudian Ctrl R, klik kiri, klik kanan, Ctrl R, kita belah bagian atasnya, klik kiri, klik kanan, lalu di bagian kiri bawah di sini ada menu hidden menu ya, loop cut and slide. Number of cut-nya kita tambah jadi 3 ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, ada di bawah sini. Oke, kalau sudah kita pilih face select. Kita mau seleksi bagian tengahnya saja nih, gitu ya, gini. Oke, nah kalau sudah kita seleksi bagian tengah, pastikan teman-teman ke edit, preference, tambah add-ons. Di add-ons itu kita search, ketik kata loop. Nah, nanti di sini ada loop tool. Pastikan teman-teman centang ya. Ini kebetulan saya sudah centang. Kemudian save, jangan lupa save preference ya. Kalau sudah save, tertutup. Nah, ini bagian yang seleksi, kita klik kanan mouse. Nanti ada keluar muncul loop tools. Di sini ada circle, kita pilih circle. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, nanti dia akan buat lingkaran seperti ini. Kemudian kita pencet I, kita masukkan ke dalam. I ya, I invert. Kemudian I lagi, kita masukkan lagi. Oke. Kemudian kita extrude. Extrude. Nah, seperti ini teman-teman. Kira-kira aja ya. Oke. Kemudian kita I lagi buat ketebalan. Ya, pastikan ada ketebalannya. Kita klik kiri. Kemudian kita masukkan ke dalam ya. Buat lubang nih. Nih, saya butuh tampak samping ya. Pencet angka 3 di numpad ya. Kemudian toggle X-ray-nya saya aktifkan. Lalu pencet E. Saya turunin. Oke, nah seperti ini. Toggle X-ray saya matikan.
Jadi pastikan ini dalam keadaan terseleksi ya teman-teman ya, pada saat teman-teman buat ketebalan, kemudian teman-teman extrude, pastikan bidangnya terseleksi. Oke, sudah. Baik, kotak susu kita sudah jadi. Sesi 1 selesai, kita akan masuk sesi 2 untuk membuat tekstur di kotak ini atau desain kemasannya. Terima kasih.